Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Baik itu dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur, ya, nikmat kesempatan. Yang mana nikmat ini tidak bisa tergantikan oleh apapun yang ada di dunia dan seisinya. Sebelum saya memulai video kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menyebutkan nama-nama sebagai penghormatan karena telah membantu saya dalam mendukung dalam menyelesaikan tugas ini. Dan juga saya mengucapkan syukran kepada Bapak Solihin Hazet. Dan juga saya mengucapkan syukran kepada Bang Sudarsono. Dan juga saya mengucapkan syukran kepada Bang Agus Hermanto. Dan juga saya mengucapkan syukran kepada Bang Nanda Daista. Dan syukran juga kepada Kak Syarifah Fatia Zahra. Dan juga saya mengucapkan syukran kepada Kak Vina Hilmina Putri Rizki, yang mana mereka semua telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya dalam bentuk metode wawancara, sehingga terselesaikanlah laporan saya dalam mini riset ini dalam bentuk tulisan dan video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan yang antum berikan dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembahasan video pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa video ini tetap sama atau sebagai lanjutan pada video sebelumnya, yang mana sedikit penambahan-penambahan dari materinya ataupun akan kebudayaan itu jadi saya ingin menambahkan penjelasannya agar lebih detail lagi dan lebih terperinci, agar teman-teman para subscriber bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Jadi kita akan masuk dalam part 2. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum saya membahas video kita pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan salam takzim saya kepada kedua orang tua saya, dan juga terkhususnya saya mengucapkan salam takzim saya kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, yang mana beliau telah membantu saya memberikan saran serta sanggahan dan masukan sehingga saya bisa menyelesaikan video ini, tugas menyelesaikan ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membalas kebaikan Bapak dan menjadi amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menampilkan tentang kearifan lokal khas Kalimantan Barat, yakni budaya Kemponan. Sebelum itu saya ingin beri judul saya, yakni nilai-nilai Islam dalam budaya Kemponan pada masyarakat Melayu Pontianak. Jadi sebelum kita memasuki apa itu Kemponan, jadi saya ingin menyampaikan dan mengatakan pengertian kebudayaan menurut para ahli. Menurut Kowe Tanjandingrat dalam budaya pengantar ilmu antropologi, ia mengatakan bahwa keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kebudayaan masyarakat yang dijadikan itu memiliki diri manusianya. Dan juga menurut para ahli kolonialistik, dia juga mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi kalau Kemponan itu sebenarnya mereka yang terlibat, mereka itu yang memuaskan dirinya tentang aktivitas Kemponan ini. Jadi ini pentingnya kenapa kebudayaan itu kita angkat. Kemudian yang kedua, kita ingin membincangkan tentang kearifan lokal, bahwa ternyata kearifan lokal itu tujuannya adalah mempunyai kedamaian di sana dan kesejahteraan di sana. Jadi dengan kata lain, saya ingin mempromosikan dengan latar belakang budaya Kemponan ini.
bahwa Kempunan ini memiliki kedamaian di sana, sehingga memiliki korelasi bahwa masyarakat juga memiliki nilai-nilai ya. Masyarakat menghasilkan budaya itu juga memiliki nilai budaya, akan tetapi tidak mengurangi makna ya, tidak mengurangi rasa makna dari nilai-nilai ya yang berakar dari agama. Oke, maka sepantasnya bahwa ya masyarakat dalam menghasilkan suatu kebudayaan ya pasti tidak jauh beda dari agama. Maka antara Melayu, budaya Melayu dan Islam ini tidak jauh beda. Maka dalam setiap hasil ataupun budaya yang dihasilkan itu pasti tidak jauh dari lapas agama dan pokok-pokok agama. Di samping dengan menjelaskan tentang nilai-nilai keluluhan pada masyarakat kebudayaan masyarakat Pontianak itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa ada apa dengan Kempunan di sana, dan apa-apa saja nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Maka ketika saya melakukan penelitian melalui metode wawancara ini, maka saya dapat pengertian dan istilah bahwa budaya Kempunan itu adalah bahwa budaya Kempunan ini dalam bahasa Indonesia dapat dengan kata kempunan ya. Kempunan itu apa? Secara etimologis, kempunan atau kempunan bermakna hal yang sangat ingin. Keadaan selalu diingat karena sangat ingin dalam kesukaran. Kesukaran ini maksudnya ada kebingungan, kebimbangan ya, kalau dalam bahasa Pontianak kebimbang kita nih gitu kan. Serba salah dan sebagainya. Keadaan merasa sangat celaka. Karena sangat celaka karena amat kecewa. Oke, itu dilihat dari secara etimologisnya. Dan secara definisi bahwa istilah ini dalam penyebutan Kempunan ini sangat berbeda dan setiap daerah. Jika dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti penyesalan, sedangkan menurut bahasa Melayu Pontianak ya, itu merupakan menghindarkan dari mara bahaya. Oke, maka ada yang menyatakan kita harus jamak dulu ketika orang yang menghidangkan makanan, tapi kita mau pergi, kita buru-buru harus kita jamak dulu. Jamak ni apa gitu kan? Dijamak dulu, dan juga dijamak dulu gitu kan, agar kata orang zaman dulu tuh biar tidak dari pengertian yang dapat kita dapat di atas tuh tidak ada terjadi mara bahaya. Pasti para teman-teman, bapak ibu pasti tidak paham apa itu jamak, apa itu Kempunan. Ya, saya ingin menampilkan rakan adegan ya, yang mana di sini akan menjelaskan bahwa bagaimana ceritanya awal mula seseorang itu bisa terkena Kempunan ya. Silakan lihat video berikut ini. Ya, makan. Sudah lo, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Makan aja dah. Ini. Makan lagi kita. Masa rohnya? Enggak lah, so aku sebelah. Ya. Dia jamal lo. Jamal. Nanti teleponnya kita jamal. Iya bang. Tak telepon ya bang. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya. Sekarang ya. Oke. Sama. Telepon ya bang, nak telepon dah. Teleponan. Aku sudah lah. Uji dua bang. Assalamualaikum bang. Salam. Dah. Jalan. Mak, tu nasi. Lupa tadi aku makan dia. Enak gak tadi nasi goreng sama kopi tu. Mak. Apa bang? Kita kira kuih. Bang bang. Enak kuih bang. Bang, pikiran aku makan terus tadi. Wah, jangan-jangan abang ni kena Kempunan ke tadi. Aduh, nak Kempunan pula tu sebenarnya ni. Jadi tu, aduh kaget juga. Lain kali tu kalau kamu ngasih tu, usahakan tu jamah lah sikit. Kalau tak, dia gitu lah dia kira. Terima kasih bang. Terima kasih ya bang. Aman bang. Oke, dalam rakan adegan tadi ya, kita bisa paham bahwa inilah Kempunan, itulah tadi Kempunan. Ya, biar teman-teman lebih paham lagi, ayolah wisatalah ke kota Pontianak, main-main sekali-kali ke kota Pontianak, kota Khatulistiwa.
Karena apalagi kalau misalnya kalian mengikuti hajatan yang pada masyarakat di kecamatan, kelurahannya, hajatan, yasinan maupun acara atau selamatan, pasti nanti kalau memang misalnya ada warga ataupun kalian yang beranjak pergi pada satu hidangan dihidangkan, pasti orang masyarakat Melayu Pontianak yang paham itu pasti bilang, makan lo, cicip lo, jamak sikit ini jamak, biar nanti tidak akan terjadi kempunan, gitu kan. Kempunan inilah jenisnya seperti tadi yang dalam rangkaian adegan ini. Dalam istilah juga bahwa kempunan ini merupakan akan sesuatu mensyukuri ya nikmat Allah dalam hal penegasan makanan ini yang apabila diberikan kita harus mensyukurinya. Itu istilahnya gitu kan, dari komponen secara luasnya gitu. Oke, bila dilihat dari pengertian dan istilah ini terlintas nih dalam pikiran kita pembahasan pengertian tadi bahwa apa itu kata jamak atau menjamak. Jamak itu ya seperti nanti ada adegan lagi berikut ini, seperti mencolet sedikit makanannya dalam makanan-makanan tertentu ya, makanannya yang telah dihidangkan colet habis itu masukkan ke mulut ya, atau di nocet sedikit atau udah sentuh sedikit, nah itu jamak itu kan, bahwa itu merupakan ya suatu kegiatan. Nanti bisa dilihat rekan adegan berikut ini. Mana beli? Yang main sana dulu, yang kau jalan apa dulu? Kencing. Kencing. Assalamualaikum bang. Dari mana? Ini apa? Balik sekolah bang. Adik pergi ngaji ya bang. Ya bang. Ya Assalamualaikum DS. Mana kita DS? Mau udah tahu ya mana? Oh lagi. Mana? Oke bang. Sabar sedikit bang. Lekat dia bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum bang. Bahwa merupakan komponen tadi yang saya ulangi lagi, bahwa komponen itu merupakan suatu kegiatan yang dimana dalam suatu kondisi di saat ditawari orang ya, atau kita sebagai tamu ditawari atau disantap dihidangkan makanan maupun minuman ya, apalagi kita ini sebagai tamu seharusnya kita harus menghormati dan menyenangkan para tuan rumahnya agar nanti ya tidak berburuk sangka lah gitu kan. Dan ini juga ya merupakan suatu hal yang baik gitu kan, kita sebagai tamu gitu kan. Apabila dalam suatu kondisi nih, apabila pada saat kita kekanyangan atau makanan yang dihidangkan itu ada makanan yang tidak mood atau alergi lah ya, sehingga bagaimana caranya biar kita tidak menyakiti hati yang yang memiliki hidangan tersebut gitu kan. Ya kondisinya gimana cara mengatasinya itu seperti dengan tadi itu yang saya bilangkan dalam rangkaian adegan tadi itu dengan cara jamak. Saya bilang lagi, jamak itu penjelasannya ini mencicipi sedikit makanan dan minuman ya, walaupun hanya menyentuh sedikit. Inilah pengertian maknanya, bahwa komponen ini ya maknanya itu kalau misalnya kalian kekenyangan ataupun ini lakukanlah dengan cara ini, insya Allah ya, tuan rumah bisa menghargainya, khususnya memang masyarakat Melayu Pontianak. Bagaimana cara menjamak itu ya. Mungkin nanti ada beberapa rekan adegan ya, yang akan saya tampilkan ya setelah penjelasan ini, insya Allah. Yang pertama, bila terlupa ya, apabila kita minum atau makan sesuatu, kita bisa melakukan dua hal ini. Dua hal ini nanti akan saya lakukan dalam rangkaian adegan ini ya, agar terhindar dari kempunan. Caranya dengan cara pertama dengan menjilat telapak tangan kita nih, telapak tangan ya, habis itu kita jilat, tapi setelah itu kita niatkan apa yang kita ingin kita makan gitu, karena terlupa atau tidak sempat untuk dimakan, habis itu jilat. Oke. Cara pertama ini maknanya adalah sebagai isyarat ketika kita lupa ya, ketika kita lupa sekali saat di rumah maupun dimanapun kita berada gitu kan, agar tidak menyebabkan kita tidak menentukan makanan itu. Yang kedua ya, kedua jari jempol ya, itu nanti setelah udah siap nanti masukkan ke mulut, habis itu masukkan ke bagian plak, kalau orang bahasa Melayu itu plak atau langit-langit atas.
Dari dua cara ini, selain menjamak itu, inilah caranya agar bisa terhindar dari komponan. Ya. Pada intinya tuh kita bisa menyentuh makanan atau minuman, ya sedikit lah ya. Ini mendapatkan agar secara tersirat agar kita bisa menikmati apa yang disajikan oleh tuan rumah. Dan juga dalam komponan atau kempunan pada masyarakat Melayu Pontianak zaman dahulu, bahkan nenek moyang mempercayai apa-apa saja makanan maupun minuman yang dipercayai bila menolaknya maka akan mendapatkan musibah atau bala, yakni seperti pada minuman seperti kopi dan teh ya. Untuk pada makanan ada seperti nasi kuning, nasi goreng atau pulut dan lemang itu kan, dan sebagian inilah yang dilihat dari makanannya. Mungkin dari makanan sudah saya paparkan, berikut adalah rakan adegan bagaimana dua cara tadi dalam hal menjamak dengan cara lain. Selamat. Cong kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong kopi pancong, mau irit kopi pancong. Kalau mau bang. Jadi rakan adegan yang sudah saya tampilkan sebelumnya, ini menjadi salah satu cara bagaimana kita bisa menghindari dari komponan. Ya, banyak di antara kita yang tidak mengetahui dari maknanya apa sih dari bahasa, maka saya tampilkanlah secara praktik ini. Oke. Selanjutnya ya ini kan sebelumnya saya sudah menjelaskan dari pengertian. Habis itu apa-apa saja sih komponan itu yang bisa menyebabkan komponan dan cara mencegahnya bagaimana kan sudah saya jelaskan. Dan juga ada makanan apa dan minuman apa yang menyebabkan bisa komponan. Setelah ini adalah bagian pokok pembahasan yang paling penting, yakni di mana dengan tujuannya ada mata kuliah Islam dan budaya Borneo. Ada budaya di Borneo dan inilah nilai Islam. Nilai Islam dalam budaya komponan itu saya memiliki 4 poin. Yang pertama, bisa menghargai orang yang memberi makanan dan minuman dan bisa menjadi insan manusia yang baik, ya, yang bisa menghargai orang lain. Itu merupakan langkah kecil, konkret kecil, ya, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Bagaimana kita menghargai, tapi kita tidak menghargai orang lain. Ini menjadi merupakan suatu hal yang selalu dianggap orang kebanyakan itu remeh. Jadi maka pada saat kita sudah diberikan santapan makanan, maka jangan dianggap remeh. Biar kita bisa menghargai yang menjamu makanan. Yang kedua, yakni agar yang menjamu makanan atau tuan rumah tidak berburuk sangka kepada kita. Ya, bagaimana bisa mendoakan yang tidak baik? Ya, dikarenakan tidak senang kepada tamu kepada kita, gitu kan? Ini menjadi salah satu yang berbahaya, gitu kan. Dalam Islam kita tidak boleh saling berburuk sangka satu sama lain. Yang belum tentu yang menurut prasangka kita ini buruk belum tentu baik, belum tentu akan kejadian. Malah itu makin menambah buruk ya. Malah kembali ke kita lagi, gitu kan. Itu kalau misalnya berprasangka buruk yang bisa menyebabkan ini ada koherensi ini. Mungkin dengan adanya antum kena para pemirsa ya komponan dato atau apa ya, mungkin karena itu doa dari yang menyantap apa yang menyajikan makanan tuh mendoakan yang buruk, jadi terjadilah peristiwa. Yang ketiga yakni saling membalas kebaikan satu sama lain. Ya, hal ini ketika pada saat kita bertamu atau tidak sengaja ke rumah teman dalam ada urusan hal urgen yang urusan penting, memang kita dilapar gitu kan, kita rencana ada mau beli makanan di warung kan. Tapi pada saat kita ke rumah teman kita tuh, kita diterima nih. Disuruh jangan balik lo, makan lo kita. Oh, alhamdulillah. Kan itu kan artinya sudah membalas kebaikan satu sama yang lain. Yang terakhir nih, yakni kita menghindari dari perilaku mubazir pada makanan dan minuman yang pada saat dihidangkan oleh tuan rumah atau yang menyajikan makanan. Perilaku mubazir itu tidak boleh dalam Islam. Ini merupakan perbuatan syaitan. Makanan dibuang kasihan, siapa yang mau makannya gitu kan. Maka dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 Allah mengatakan innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin ya. Wa kana syayatinu li rabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudaranya syaitan.
saudaranya syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 27. Dan juga dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2559. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Selanjutnya, yakni bahwa telah jelas ini bahwa kempunan ini secara tidak langsung terdapat nilai Islam yang tersirat, tapi bermakna besar. Apabila kita membuang makanan mubazir, istilahnya makanan kita tinggalkan begitu saja, maka bisa mengakibatkan kita bisa mengikuti langkah dan perbuatan syaitan. Itulah 4 poin dari nilai-nilai Islam, yang mana poin terbesarnya ini, jangan suka mubazir pada makanan dan minuman. Kita tidak tahu orang-orang yang di sana yang ada sesusah kita atau yang lebih kesusahan daripada kita untuk mencari makan sampai setengah mati. Itu hikmah yang bisa kita petik dari nilai Islam dalam budaya Kemponan. Maka itulah dari beberapa poin yang dapat saya sampaikan dalam nilai-nilai Islam yang terkandung dalam budaya Kemponan, yang mana yang dapat kita ketahui dari nilai-nilai tersebut ada pesan tersirat yang begitu luar biasa, yang mana yang pernah Rasulullah SAW pernah lakukan di saat para tamu menyajikan makanan kepada beliau, dan beliau pun langsung mencicipi dan disantapnya. Walaupun makanan itu tidak enak, tetapi Rasulullah tetap menyantap makanan tersebut. Maka inilah pesan yang begitu luar biasa secara tersirat yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, teman-teman, hargailah makanan. Apabila sudah diberikan makan di depan makanan kita, walaupun itu rasanya tidak enak, kalian tetap santap. Hargailah yang memberikannya, walaupun sedikit. Boleh saja kalian boleh bawa pulang, boleh, asal bisa menghargai pada tuan rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dalam video ini, baik dalam part 1, part 2, ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.